Wait, hold on. Ya, oke. Mulai panik. Kita kembali lagi di live detik hot hari ini dan maaf banget tadi sempat keputus karena ada sedikit kendala teknis sedikit aja ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng sama cast dari film Dear Imamku bareng sama Dul Jailani dan juga sama Sasa. Nah, cast sorry banget, ini sorry banget. Biasanya tuh gak gini nih, biasanya lancar-lancar aja nih. Emang kayaknya harus hijrah kalau kata Dulma ini. Oke ya, hari ini kita akan ngobrol bareng sama cast dari film Dear Imamku. Udah ada Dul Jailani dan Sasa Utari yang akan ngobrol bareng sama kita di sini. Film Dear Imamku ini juga diperankan oleh Tisa Biani. Jadi ini adalah film pertamanya dulu kayaknya bareng sama pacarnya ya. Tadi sempat ada ngobrolan sedikit sih soal acting bareng sama pacar. Tapi abis ini kita akan ngobrol bareng sama Sasa juga. Kita invite dulu kali ya. Sebentar. Banyak godaan, banyak cobaan. Sasa udah muncul belum? Kita tunggu Sasa deh ya. Halo Dul, bentar ya Dul ya. Sabar Dul. Semoga Dul abis ini gak sibuk lagi ya. Menyita waktu banget nih gue nih. So akrab banget kesannya. Tapi gak apa-apa Dul, mohon maaf Dul. Wait, kita tunggu Sasa untuk bergabung. Jadi sedikit informasi buat teman-teman detikers yang baru bergabung. Gue Ron dan gue hari ini akan membawakan live ini bersama dengan Dul dan Sasa Utari. Dan Dear Imamku ini adalah salah satu film yang diangkat dari novel Wattpad karya dari Meliana Dian. Dan ini direncanakan tayang di Lebaran tahun ini. Oke. Close lagi kan Instagram gue. Gue takut force close lagi nih. Panik, saya mulai panik sekarang. Nah, hai. Sorry banget tadi nggak bisa. Sorry banget ada kesalahan di Instagramku kayaknya. Nah, complete. Dah, finally. Tadi aku udah sempat ngobrol. Rambut dul. Gue salpok. Oke, Sasa tadi aku udah ngobrol sedikit sama Dul soal peran dia sebagai Haris. Nah mungkin Sasa bisa jelasin sedikit di film Dear Imamku ini perannya sebagai apa? Oke, di film Dear Imamku ini aku berperan sebagai Cecil. Nah Cecil ini sebenarnya ya bisa dibilang teman sekolahnya Alisa. Terus Alisa itu Tisa berarti ya? Tisa dia nih. Ya, setelah lulus terus udah gitu aku sebagai teman merangkap produser dan manajer dari YouTube channelnya mereka gitu. Jadi aku yang build. Nah memang ada beberapa konflik di dalam situ dan aku termasuk ada di circle itu gitu. Oke. Sebelumnya Sasa sama Tisa udah pernah main film bareng bukan? Film belum, tapi ada program belum. TV bareng. Ada program TV bareng. Kalau sama Dul udah pernah ada proyek gak sebelumnya? Kalian ngomongin apa ya saya? Belum pernah, baru ketemu. Belum pernah. Baru ketemu sekarang. Oke. Ya si Sasa tuh di explore TikTok, IG. Oke. Ini pertanyaannya agak lebih santai mungkin sebelum kita ngomongin ke film. Gimana first impression kalian berdua ketika Sasa pertama kali ketemu Dul pertama kali ketemu Sasa, tuh first impressionnya gimana? Dari Sasa dulu deh. Pertama kali ketemu Dul, pendiam banget, gak iya? sama sekali. Sekali dia tuh kalau Dul tuh nggak dipancing dia nggak akan ngomong. Jadi pinter-pinter kita, jadi kayak kita yang mulai komunikasi duluan, baru dia mulai. Tapi kalau enggak, ya kan dulu mengakui hal itu kan Dul. Iya, komunikasi. Kita aja baru akrab hari-hari keberapa gitu ya. Benar awal-awal ini nggak ngobrol. Itu sih. Kalau Dul gimana? Dul pendiam banget. Kalau Sasa aku lihat friendly banget dan kayaknya seru gitu. Jadi kalau aku lihat dia datang gitu kan, anaknya kan maaf ya saya agak berisik gitu. Ini kayaknya seru nih anaknya, asik nih, baik dan seru kayaknya untuk dijadiin
teman gitu. Oke. Nah, tadi gue udah sempat nanya sama Dul soal ada relate gak sih dia dengan karakter Haris. Nah, lo dengan karakter lo di film ini, apa yang bikin lo relate sama karakter itu? Sebenarnya sih kayaknya bawelnya ya. Cuman si Cecil nih gak bawel yang kayak gimana, tapi dia bawelnya tuh reasonable gitu loh. Kayak dia punya alasan untuk bawel gitu. Karena kenapa? Karena dia orangnya cukup strict, terus udah gitu dia tahu visi misinya dia, dan dia mau apa yang dia jalanin itu stay on the line gitu. Jadi dia benar-benar ngejar target lah gitu istilahnya. Jadi harus yang kerja sama Cecil itu harus disiplin gitu. Ini kalau ngebayangin di dunia nyata, kalau beneran lo jadi content manajernya Dul sama Tisa, lo bakal sanggup gak kira-kira tuh? Enggak, gue gak mau. Kenapa? Oke. Nanti kita akan bahas soal kebucinan itu di sesi games. Hari ini kita ada games. Gue udah siapin satu games. Nanti mungkin bisa dibocorin sedikit soal kebucinan itu. Tapi sekarang kita ngomongin soal filmnya dulu deh. Gue pengen tahu pendapat masing-masing dari kalian memerankan film dari yang naskah yang novel yang diangkat dari Wattpad dan pembacanya udah 9,5 juta. How do you feel about that? Sasa dulu deh. Happy banget bisa terlibat di project ini. Dan sebelumnya aku tuh nggak baca Wattpad karena aku anaknya nggak begitu suka baca gitu. Tapi ditawarin karakter ini, so happy karena bisa explore si Cecil ini. Terus udah gitu bisa discuss sama Budiannya, terus udah gitu ketemu teman-teman yang lain, dan seneng aja gitu ada di project ini karena kenal orang banyak, terus bisa explore karakter yang baru lagi gitu. Tadi Dul juga sempat bilang agak pressure karena actingnya setelah beberapa tahun yang lalu. Apakah 9,5 juta pembaca itu bikin pressure juga, Dul? Sebenarnya bukan pressure ya. Ya kayak aku kan suka gitu baca novel. Misalkan novel Khalil Gibran itu ada karakter namanya Salma Karami. Di situ aku udah jatuh cinta banget tuh sama Salma Karami. Walaupun itu cuma sosok novel doang, cuma aku jatuh cinta banget sama itu sosok gitu ya. Aku cuma takut nggak sesuai ekspektasi aja gitu. Saat mereka ekspektasi penonton maksudnya Haris atau pembaca gitu. Ya, kayak nggak sesuai dengan ekspektasi mereka yang sudah jatuh cinta sama Haris yang di novel, karena beda banget gitu ya. Ya paling itu aja sih, takutnya mereka udah terlanjur jatuh cinta sama Haris yang di novel, pas lihat filmnya nggak sesuai gitu. Takutnya itu aja. Karena rata-rata kan film yang dari novel ke film itu yang berhasil bisa dihitung jari ya. Cuma takut itu aja sih, takut nggak sesuai, apalagi dengan mereka yang sudah jatuh cinta sama Haris yang di novel. Tapi sejauh ini Sasa sama Dul, apakah ada pembaca novel yang, apakah kalian pernah ngebaca gitu lewat di timeline atau apa komentar dari pembaca novel ketika diumumkan nih cast-nya, Dul, Tisa, Mas Sasa gitu, pernah baca komentar-komentar gitu nggak? Atau malah nggak mau, takut gitu? Ada yang komen, kok Dul sih, wah nggak sesuai ekspektasi banget. Gimana sutradaranya, alhamdulillah pilih aku gitu. Ya udah, aku sebagai kerjaan sekaligus mendalami si Haris juga gitu. Alright. Kalau Sasa sendiri juga ditawarkan langsungkah atau ada proses audisi juga, atau sama kayak dulu ditawarin? Iya, awalnya kayak di WhatsApp gitu sama salah satu casting directornya kayak mau cobain Sasa dong buat karakter ini, terus akhirnya datang baca skripnya, terus udah gitu akhirnya meranin si Cecil ini, terus udah gitu ya udah pas mau pulang terus kayak iya Budiannya mau gitu, jadi kayak ya udah langsung gitu deh. Tapi kalau tadi kayak soal ekspektasi atau komentar netizen,
menurut aku itu wajar sih dan normal. Tapi asal ya netizen sendiri tolong punya jari itu dikontrol ya. Ya sebenarnya kalau untuk kritik dan saran kita sangat menerima dan itu memang harus ada gitu agar kita bisa mengevaluasi. Tapi kalau untuk jatuhnya bully itu malah beda arah lagi. Jadi kenapa enggak kita saling appreciate netizen, apresiasi apa yang sudah kita kerjakan dan kita juga apresiasi kritik dan saran dari netizen gitu sih. Iya. Karena filmnya juga belum tayang kan, jadi belum tahu juga hasil akhirnya akan seperti apa gitu kan. Betul. Oke. Nah, kita mau ada game sedikit, boleh ya? Ini namanya game TMI, Too Much Information. Jadi gue minta lo berdua untuk too much information. Jadi gue minta kalian berdua untuk nge-spill satu sama lain atau diri sendiri atau nggak tahu, tergantung sama pertanyaan di sini. Spill tuh. Iya. Anak Jacksel. Jadi sebelum kita main, nih sebelum kita main, gue jelasin peraturannya dulu deh sebelum kita main ya. Jadi di sini ada 6 kertas dengan angka. Di situ mungkin terlihatnya terbalik ya. Jadi tapi nggak apa, ada 1 sampai 6 di sini. Dan masing-masing kertas ini ada pertanyaan di dalamnya. Nah, masing-masing pertanyaan kalau Sasa atau Dul memilih untuk menjawab, kalian dapat 2 poin. Tapi kalau kalian mau memilih untuk lempar, dan itu cuma boleh 1 kali ya, boleh pas dan dilempar tapi cuma 1 kali. Dan yang dapat lemparan pertanyaan, jadi ini pertanyaannya boleh pas, boleh dilempar gitu, ya. Tapi cuma boleh 1 kali doang, ya. Dan yang dapat lemparan pertanyaan harus banget jawab. Cuman kalau nggak mau jawab, poinnya ntar dikurangin, oke? Pertanyaannya ada berapa? Pertanyaannya ada 6. Ada 6 ya. Oke ya. Jadi ini kalau misalkan dijawab semua mungkin 7-8 poin 1 orang gitu. Poin terendah nanti bakal dapat hukuman. Hukumannya simple kok. Nggak bakal yang kayak gimana, tenang aja ya. Mana makannya? Maunya sih gitu ya. Kalau yang enak nih, ada mau somai. Sarwan, dong. Gue pengen pisah lo. Oke, kita mulai dari Sasa dulu deh. Gak apa ya dulu ya. Ladies first kalau kata orang-orang ya. Dimulai dari Sasa. Yap. Mau pilih nomor berapa nih? Ada 6. Oh, 1 sampai 6 ya. Aku pilih nomor 3. Iya. Pilih nomor 3. Mana nomor 3? Ini nomor 3 ya. Oke. Jadi boleh dijawab atau boleh dilempar. Tapi kalau dilempar cuma 1 kali doang dilemparnya ya. Dilempar tuh ini gampang sih. Kedul. Iya, gue nggak mau adul, lu aja yang jawab gitu. Oke. Ya, oke ya. Ini gampang sih, ini gampang. Kalau nggak mau, bocorin. Kalau lo nggak mau harus mau. Tapi kalau lo nggak mau, poin lo dikurangi, nanti yang kalah dihukum, ada hukumannya. Ya. Oke. Ini gampang banget sih, Sa. Ini gampang banget. Bocorin 1 adegan film Dear Imamku yang paling memorable, tapi nggak usah spoiler. Karena bocorin tapi nggak usah spoiler. Spoiler tuh mau bocorin. Yes, that's the challenge guys. That's the challenge. Harus adegan aku atau yang lain juga boleh? Boleh yang lain dong. Oh. Mau diambil atau dilempar? Ambil dong. Oke, silakan. 2 poin. Aku sih sebenarnya nggak tahu ya. Aku nggak lihat sendiri syutingnya gimana. Tapi aku tahu di skrip. Oke. Itu cluenya hotel. Oke, apa yang membuat kamu merasa itu paling memorable? Paling memorable karena kayaknya mereka berdua sama-sama seneng deh. Iya nggak sih? Lo seneng ya dulu? Seneng ya dulu ya? Oke, thank you. Udah, biar gak spoiler sampai situ aja ya. Yang kedua, dulu deh sekarang. Nomor berapa? 4. 1, 2, 4 ya. 4, kita lihat. Pertanyaannya boleh diambil atau boleh dilempar. Nah ini challenge juga nih.
sebutin satu nama aktor atau aktris idola kamu, tapi kita skupnya dalam negeri aja ya, Indonesia ya. Terus sapa dia langsung di Instagram live ini tapi pakai gaya romantis. Ayo. Gua ngefans sama cowok, maksud gua cowok. That's the challenge, Dul. Ayo, Dul. Ya. That's the challenge. Ayo. Gua suka banget sama Kak Reza, apalagi di film Masuk Rominoto. Oke. Maksud gua nyampeinnya Kak Reza romantis sih. Coba dong. Ayo coba dong. Bisa gak? Ya. Kak Reza, makasih ya udah menginspirasi aku dalam berakting. Itu romantis kan? Romantis gak, Sa? Kurang. Lo kan bisa lebih romantis dari itu. Ya. Lo kan udah bikinin Tisa lagu. Lo puji ke apa ke dul? Ya Kak Reza, apa ya masuk romantis ke cowok? Dengan Pevita Pierce deh. Boleh, oke. Ya, Pevita boleh, sok. Enggak. Hah? Enggak lah. Bisa cemburu gak tuh? Enggak lah. Enggak ya? Lanjut ya, ayo, Dul. Kak Reza yang Gak berani dia. Gak berani saya. Kak Reza, apa ya? Bingung gue sumpah. Lagu lo kek. Kak Reza sarang hio. Nah itu. Ya, oke. Boleh. Sarang yuk, Reza Radian. Ya, boleh. Oke, next. Sa. Ya Kak Reza I love you gitu. Next, Sasa, silakan. Ada 4 lagi nih. Nomor 6 ya. Oke, ini boleh diambil atau dilempar. Oh, tadi sempat dibahas juga dikit nih. Apa yang menurut Sasa hal paling nyebelin dari netizen yang ada di media sosial kamu? Gak mikir sebelum meninggalkan komentar. Enggak mikir sebelum meninggalkan komentar. Selalu terjadi ya. Selalu terjadi. Kita mau bener Tapi itu pasti dikomplain. apa sih komplain yang komplain apa sih yang kamu sering dengarkan apa baca dari netizen gitu? Berputar-putar. Yang aku baca sebenarnya banyak. Cuman kalau untuk aku sendiri sih sejauh ini sebenarnya belum ada. Sih yang parah gitu. Tapi kalau untuk teman-teman aku kayaknya kayak ada beberapa orang yang kayak dicecer terus kayak wah ini orang gak punya hati, ngerti gak sih? Kayak kenapa gitu, padahal kan mereka selalu bilang kayak ya lo public figure, lo harus mau kalau di komentar. Hey, public figure itu juga manusia kali. Jadi gak sembarangan bisa komentar juga. Emang lo berharap apaan dari public figure? Emang superhero? Betul. Dengarkan, netizen tolong dicatat. Ya. Next ya, Dul ya. Sok Dul, pilih 3 lagi. 5 ya. Oke, ini boleh dijawab atau dilempar. Tadi mah ini udah first impression kalian saat ketemu. Oh, kalau gitu first impression Dul ke Tisa deh pas pertama kali ketemu. Oh, ini cewek baik banget ya. Itu sih. Dari ya kan kalau aku sebagai cowok gitu kan, sebagai punya kesotoyan gitu kan sebagai first impression. Oh, ini cewek kayaknya gini, oh ini cewek kayaknya gini, oh ini cewek kayaknya gini. Ya pasti cewek baik banget ya. Gitu. Bawamu kena lagi. gitu. Jadi sebelum pacaran mau modusin pun juga segan gitu. Oke. Kalau Sasa ketika ketemu lagi sama Tisa di proyek ini dan dulu pernah bareng, ada yang berubah nggak sih dari sosok Tisa? Kalau berubah sih nggak ada, cuma mungkin dulu kan waktu masih kecil, nggak kecil-kecil banget sih, tapi masih umur
13-an, 12 lah. Ya 13 tahun, 14 tahun. Terus sekarang ketemu udah ya aku pun juga udah sekarang udah 18 tahun. Tisa tuh 19 tahun kalau nggak salah ya. Jadi udah dewasa, pembawaannya juga beda. Mungkin karena sekarang juga sama Dul mungkin atau apa, cuman nggak tahu. Tapi mungkin dari segi kalau dulu tuh lebih cerewet. Kalau sekarang nggak begitu. Tapi kalau bercandanya sih nggak juga, cerewet juga. Iya, tapi kan kalau misalkan dulu tuh kayak bener-bener kayak gitu, nggak stop. Tapi kalau sekarang tuh masih ada jedanya, mungkin ketemunya pas reading kali ya. Jadi maksudnya kan kalau misalkan reading kan harus fokus juga sama apa yang lagi kita kerjain gitu. Tapi selebihnya nggak ada yang berubah, sama-sama aja kayak dulu. Sama-sama aja ya. Dulu sama. Oke, next ya. Ini 2 lagi. Berarti Sasa nih sekarang nih. 1. Oke. Mau diambil atau dilempar? Bocorin kebiasaan buruk yang kamu punya dan banyak fans nggak tahu, tapi pengen banget kamu ilangin. Kayak semua yang ada di dalam diri aku buruk deh. Jangan gitu dong. Apa ya? Sebenarnya udah enggak sih. Sebenarnya udah hilang. Tapi dulu tuh aku suka nyemilin upil. Kata kayak dulu tahu deh. Lu tau kan? Kita pernah bahas sih. Nyemilin upil. What? Lupa. Wow. Wajar. Kenapa? Wajar, nggak buruk lah. Aku juga sering gitu, sampai sekarang nyium kentut sendiri. Kalau Sering kentut gitu. mah iya, enak kali. Dalam selimut lebih enak Dul. Iya. Wow. TMI banget, ini too much information banget. Oke. Ini next berarti Dul ya. Ini yang terakhir ya Dul ya. Sejauh ini kalian berdua tidak ada yang menolak untuk menjawab ya. Berarti skornya kalau ini Dul jawab berarti akan draw nih. Oke Dul, mau diambil atau dilempar? Ambil dong. Bocorin pengalaman kamu ketemu orang paling nyebelin. Nyebelin. Beberapa hari terakhir selama hidup mungkin kayak wah ini gila orang ganggu banget. Ada sih waktu itu ketemu, tapi nggak mau nyebut nama ya. Boleh ya? Spill dong namanya, sebutin Enggak. dong. Oh, temen gue juga tak. Dia ketemu dia apa? Saya kayak emang dia artis gitu, cuma kan artis kayaknya biasa aja gitu. Aku aja kalau ke mall pakai sendal gitu. Kalau dia kayak bodyguardnya banyak. Terus bener-bener apa-apa disiapin. Terus aku bilang, kalau gini sih, ya lah gua kan artis. Wah, ini membuat saya ingin tahu lebih banyak. Spill dong, lu dong. Main film apa dia? Sombong banget. Ya gitu deh. Gitu deh. Lo kalau gue tanyain di DM harus kasih tahu ya dulu. Iya. Itu bisa komen Iya, aku iya. tahu. Wah. Iya. Aku tahu kata Tisa ya. Oke, coba kita tanya Tisa. Kira-kira Tisa mau bocorin gak nih? Tisa, gabung dong yuk, sini yuk. Bareng sama Dia kita. lagi syuting dia. Oh lagi syutingnya, dan ini juga Instagramnya bilang only 3 guests can be in your live room. Sedih banget gak sih Tisa mau gabung jadi gak bisa deh. Oke, jadi kalian berdua sama-sama dapat 6 poin nih ngomong-ngomong. Gimana nih cara menentukan yang kalah gimana ya? Kalau aku suruh sweet, ini ada delay soalnya pasti nanti ada terjadi kecurangan nih. Gimana nih ya? Enggak lah, kalau dulu mah ngalah lah sama gua ya nggak dulu. Aduh, Ada gua. ngalah ya. Oke, berarti yang dihukum berarti Dul ya. Nah ini hukumannya gampang. Jadi Sasa akan mempromosikan film Dear Imamku, tapi Dul volume handphonenya harus dimatiin. Jadi Dul nanti lip sync omongannya Sasa ya. Ditebak aja itu dia lagi mau ngomong apa. Ya.
Jadi volume handphone lo kecilin sampai habis, sampai lo nggak bisa ngedengerin suara kita. Sekarang. Terus boleh. Terus ntar Sasa, aku kasih cue hitung 1, 2, 3, promoin filmnya, nanti Dul tinggal lip sync. Nggak bisa sampai kecil banget. Masih kedengeran dong berarti? Aku tutup kuping deh. Iya, boleh dah. Tutup kuping ya. Oke, siap. Saya siap ya. 1, 2, 3, yuk. Hai semuanya, teman-teman yang ada ikutin gue, Dul. Ikutin dong, Dul ikutin dong. Lip sync. Dul lip sync. Ikutin Dul gue. lip sync. Ntar udah dulu. Jadi Sasa ngomong promo film. Nah, Dul lip sync omongannya Sasa. Jadi lo baca gerak mulut gue terus lo lip sync. Ya. Oke ya, digayain ya. Gayanya yang seru Dul. Ayo Sa, mulai. Hai semuanya. Udah tahu. Ya kebaca dari dulu. Lanjut yuk. Jangan lupa nonton di bioskop. Untuk Boleh. nonton. Oh, delay. Wah, muter. Film Diri Imamku yang dibintangi apa? Dibintangi. Sebentar. Ya, oleh Sasa. saya Sasa. Ya. Oke, terima kasih. Dul tidak bisa melakukan hukumannya, tapi gak apa-apa. Kita kasih apresiasi karena Dul mau ngalah, mau dihukum hari ini. Oke, kita ya negosiasi. Langsung, Dul, mau kali langsung sama gue. Wah, Dul sangat berhati mulia ya. Ngomong-ngomong kita lanjut ngomongin film lagi ya. Tadi di awal banget live sebelum Sasa bergabung, Dul sempat cerita kalau dia sempat nangis dan bilang kayak kenapa gue harus menerima film ini gitu di awal syuting gitu. Apakah Sasa melihat kejadian itu kah atau mendengar ceritanya? Kalau ngeliat enggak, tapi kebaca dari face expressionnya ketika reading. Apalagi ketika awal-awal, kalau udah pertengahan ke belakang sih udah enggak sih. Tapi awal-awal tuh kebaca face expressionnya kayak ada pressure-nya gitu. Tapi ya gitu, tapi Dul mau belajar dan he made it. Iya, oke. Nah, Dul, ini sebagai film layar lebar yang pertama dalam beberapa tahun gitu, terus tadi lo juga bilang kalau akhirnya lo menemukan kayak pelajaran baru dan enjoyment mungkin ya bisa dibilang gitu. Kemudian apakah lo ada plan untuk fokus ke acting atau gimana tuh pada akhirnya lo bisa melihat karir lo ke depannya? Ya aku sih tetap basicnya musik ya, mungkin waktunya gitu ya, kayak sekarang aku ada project sama, alhamdulillah ada project sama Kak Giring, sama Kak Astrid, walaupun jadi nanti ada mau Monce, cuma itu kan waktunya masih abu-abu gitu kan. Kita kan bisa merencanakan gitu, tapi nggak semua rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan.
Oke. Kalau aku ya let it flow aja gitu. Kayak dulu sebelum aku syuting The Imam gitu nggak nyangka juga kalau aku tiba-tiba ditawarin main film. Ntar kalau misalkan aku bilang aku mau fokus jadi musik, terus tiba-tiba Tuhan kasih satu cerita yang menarik, terus tambah bisa lagi misalkan, terus aku jadi kayaknya enaknya syuting ini, nggak ada yang tahu gitu. Jadi let it flow aja sih, kita nggak tahu kehidupan akan membawa kita kemana. Oke. Alhamdulillahnya aku juga senang sama seni peran gitu yang aku bilang tadi. Ternyata adiktif juga gitu kalau kita udah nemuin di sini caranya. Oke. Kalau Sasa sendiri gimana? Selama ini aktif di dunia acting, apa sih sebenarnya yang membuat kamu merasa ini tuh passion kamu gitu? Maksudnya kamu masih muda juga gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin yang seumuran sama kalian pengen lagi mencari nih apa sih sebenarnya yang mereka suka gitu. Kalau dari Sasa sendiri apa sih yang kamu suka dari dunia acting? Kalau aku sih bersyukurnya memang dari kecil itu udah diarahin ke dunia seni peran sama orang tuaku, dan kebetulan memang aku suka banget gitu. Jadi senengnya bisa dikasih kesempatan dan dibukain jalannya sama Allah untuk berkecimpung di dunia seni peran. Seneng banget karena bisa explore banyak karakter. Dan mungkin pesannya untuk teman-teman yang mau coba di dunia entertain, khususnya di dunia seni peran, pastinya jangan capek untuk terus nyoba. Karena kenapa? Karena yang harus kalian tahu dunia seni peran itu sebenarnya ada hoki-hokiannya juga. Jadi jangan sampai kalian lewatin momen hoki itu. Jadi terus konsisten. Karena kenapa? Karena kalau kalian konsisten semakin akan dilihat. Kalau kalian on off itu akan semakin sulit untuk orang yang ada di dunia entertain untuk mengenal kalian. Jadi memang harus konsisten dan harus tahu apa yang kalian mau. Karena kenapa? Jangan sampai kalian lihat, jadi artis enak ya, kayaknya jadi artis keren deh, gue kayaknya bisa jalan-jalan ke sini, terus udah gitu dikenal orang banyak. Tapi jangan ngelihat itunya. Kalian harus tahu konsekuensinya, kalian harus tahu suka dukanya. Jadi seorang aktor, emang beneran komitmen sama diri kalian, ya lanjutin. Tapi kalau enggak, jangan dipaksain. Apalagi paksaan orang tua, itu nggak boleh menurut aku, karena akan jadi beban untuk diri kalian sendiri nantinya. Itu dia. Oke, thank you. Wah, such a nice words. Thank you, Sasa. Dan sebelum kita menutup episode ini masih nempel sedikit karena tadi sempat disebut sama Sasa. Kenapa Sasa bilang di film ini Dul sama Tisa bucin tuh kenapa sih? Apa sih yang terjadi sebenarnya behind the scene? Boleh di spill dong, spill the tea. What kind of bucin they are? Mereka tuh bucin banget. Bisa. Jadi harus yang satu kesini, yang satu juga kesini gitu. Tapi ya namanya pacaran normal lah ya kayak gitu. Sebenarnya normal. Okay. Tapi kalau jomblowati ngeliat itu kayaknya panas deh. Sih kayak nggak jomblo itu kan juga samperin. Enggak juga lo, jangan marah-marah. Tapi Bales dong Dul, bales spill dong Dul. Dia juga disamperin sama cowoknya malam-malam gitu, cowoknya nungguin. Bang. Melilih. Mereka berdua terus, tapi ya normal lah ya orang pacaran. Tapi bucin deh pokoknya, kayak sayang kamu udah makan belum? Sayang kamu udah baca ini? Sayang, gak usah terlalu dipikirin. Sayang, kamu mau itu gitu. Oh wow. Romansa anak muda ya. Tapi ini kan belakangan ini kan. Oh iya, silakan dulu. Si Tisa itu kan lebih berpengalaman di dunia acting. Dia otomatis aku nanya banyak ke Tisa, materi kayak saya bilang udah sayang jangan terlalu dipikirin, karena emang aku setiap deg-degan pas larinya ke Tisa gitu. Kan habis ini sinku nih, deg-degan, Tisa di mana ya Pak? Walaupun di base jam 11 pasti aku
aku samperin, saya nih dialog ini gimana ya caranya ya. Jadi alhamdulillah beruntung banget sih film pertama didampingin pacar tuh, ya alhamdulillah. Mungkin kalau enggak udah stres juga kali. Nice ya. Tapi ini ngomong-ngomong, beberapa minggu, bulan mungkin ya, beberapa waktu yang lalu lah pokoknya ya, sempat ada kabar soal dulu katanya pengen nikah muda gitu. Kalau kalian berdua ini, pandangan kalian soal nikah muda tuh gimana? Ini kan sebenarnya filmnya juga agak hijrah, imam, nikah gitu-gitu kan. Menurut pandangan kalian berdua gimana sih soal nikah muda? Kalau Sasa dulu deh. Udah, kayaknya dulu deh yang jawab. Oh boleh. Pengalaman nih. Dul gimana Dul? Kalau menurutku sih nikah asalkan saling sama-sama yakin sih oke aja gitu kan. Maksudnya nikah itu bukan yang wow banget gitu, cuma kan karena di Indonesia ini budayanya sudah menjadi nikah itu harus resepsi yang gede, harus berfinansial banyak, mindset itu yang mungkin harus dirubah gitu ya. Kalau aku bilang sih nikah, kalau misalkan nikah ya nikah aja gitu, tinggal ke ustadz gitu ya, masuk ke KUA asalkan sama-sama yakin ya nggak apa-apa. Mau nikah juga di rumah juga nggak apa-apa juga. Cuma kan masalahnya di sini hal nikah itu kan ini deh, gimana kalau nikah itu kita ganti, nikah itu kan berat gitu ya. Gimana kalau kita ganti kalimatnya yuk kita pacaran halal, ya kan? Oke. Bener Ya. Yuk kita pacaran halal, ya udah gitu. Yuk kita pacaran halal, kita ke ustadz. Kalau misalkan belum sanggup ke KUA, ya kita nikah secara syariat dulu gitu, nikah secara syariat agama dulu gitu. Dan kehidupan masih biasa aja, tidak ada yang berubah gitu. Ya paling ya kita tetap harus bahasa religiusnya tuh mengislamkan diri ya, diri, mempersiapkan diri untuk ya ini aku udah jadi bapak rumah tangga gitu. Tapi ya itu harus komit dulu, harus dipikirkan dengan matang-matang. Jangan kamu ketemu cewek kita nikah yuk, jangan gitu. Kayak aku sama Tisa sekarang lagi bener-bener saling mengislamkan diri gitu, saling mempersiapkan diri. Aku juga belajar bertanggung jawab gitu. Sampai waktunya tiba, ayo kita pacaran halal gitu. Udah siap berarti dulu ya, tinggal tunggu momen aja nih. Ya siap Tuh. juga. Ada yang nanya, udah nikah secara syariat Dol? Dul udah nikah jangan-jangan? Udah nikah siri jangan-jangan dulu? Jadi hoax ya? Hoax lah. Belum ya berarti ya, belum ya? Iya, kalau aku suka kesel gitu kalau nikah tuh harus mapan dulu, harus resepsi di mana. Wah, apaan sih? Barang siapa yang mempersulit pernikahan maka dia mempermudahkan perzinahan. Wah, subhanallah, masya Allah. Keren. Gimana kalau Sasa gimana pandangannya? Kalau aku sih sebenarnya sebelum kita ngeyakinin orang lain, kita harus yakin sama diri kita sendiri dulu. Iya betul. Dan pesan orang tuaku itu adalah sebelum kamu nikahin orangnya, kamu harus nikahin keluarganya dulu. Jadi maksudnya artinya tuh harus mengenal satu sama lain dulu gitu. Maksudnya mengenal kan bukan berarti kan harus pacaran dulu. Bisa jadi temenan dan kita mengenal satu sama lain dulu, dan ketika yakin ya langsung aja. Pun nggak pakai pacaran pun ya udah kenal gitu. Jadi kenapa nggak dilangsungkan aja gitu. Tapi aku tuh tadinya tuh aku gitu, aku mikirnya kayak enggak deh, gue kayaknya masih mau jalan-jalan dulu, keliling dunia, gue mau sukses dulu, mau ini dulu, mau itu dulu. Tapi yang harus kita ingat adalah manusia itu nggak akan pernah ada puasnya. Jadi pasti ketika mau kita udah nikah nggak nikah pun pasti perasaan itu akan terus ada. Jadi kayak pesan aku sih ya kita ingat untuk coba duniawi itu ya sifatnya cuma sementara gitu. Jadi ya sebenarnya matengin diri dulu, terus udah gitu yakinin diri dulu, yakinin
si orang itu ya udah langsung aja gitu. Kalau aku sih gitu ya. Dan tapi yang harus kalian tahu adalah jangan sampai orang-orang yang pacarannya mikir kalau kan hubungan itu kan ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Tapi kebanyakan teman-teman aku punya hubungan yang nggak sehat dan mereka mikir kayaknya gue harus nikah deh. Jadi dia bisa berubah, pola pikirnya tuh bisa berubah. Please stop, itu nggak akan ada. Nikah itu nggak akan bikin pola pikir mereka itu berubah, itu nggak ada yang namanya kayak gitu. Jadi lo harus bener-bener yakin nih, lo kalau harus nikah sama orang, lo harus bener-bener yakin sama diri lo, yakinin diri lo, dan lo bisa yakin sama orang itu. Karena kalau enggak, kenapa? Karena kalau enggak, lo akan nyakitin diri lo dan lo akan nyakitin dia. Kalau aku ya betul. Mungkin aku tambahin Sasa dikit ya. Mungkin boleh. Soalnya sebelum kita menjadi pendamping yang baik untuk orang lain, kita harus menjadi pendamping yang baik untuk diri kita sendiri. Yes, that's so true. Betul. Yes, guys, makasih banget obrolannya hari ini sangat menyenangkan dan fruitful ya. Dari ngomongin film sampai ngomongin nikah, seru banget. Nih ngomong-ngomong, nikah. Iya makanya. Nah, ngomong-ngomong, aku juga pengen minta kalian untuk ngasih masing-masing yang ngasih reasons kenapa sih kalian teman-teman Detikers, kenapa teman-teman Detikers harus nonton film ini nanti di bioskop di Lebaran 2021. Dari Sasa dulu ya. Oke. Kenapa harus nonton? Terutama untuk anak-anak muda seumuran kita, penting banget karena banyak banget pesan moral yang bisa diambil dari film ini. Jadi bukan cuma sekedar drama, percintaan yang nggak ada ujungnya, tapi di film ini banyak sekali pesan moral yang bisa kita petik. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari dari film ini. Mulai dari anak-anak, mulai dari ABG, dan sampai orang tua. Itu film ini benar-benar semua umur bisa nonton. Karena kenapa? Karena pelajaran itu penting banget. Karena kan soal pernikahan juga kadang masih tabu untuk anak-anak pahami kan di Indonesia. Tapi harus diajarin sejak dini mengenai pernikahan. Itu penting banget. Jadi aku pesan untuk teman-teman semua, ajak keluarga kalian, ajak teman-teman kalian untuk nonton Dear Imamku tanggal 13 Mei nanti. 13 Mei 2021. Oke, Dul gimana? Boleh share kalau aku reasons why? Apa kata Sasa tadi, banyak pesan moralnya banyak banget gitu ya. Mungkin kalau aku lebih ke ya kita semua kan tentu gitu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu kita pasti ingin sekali untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Untuk menjadi lebih baik dari kemarin ya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Tapi siapa sangka gitu kalau mendekatkan diri ke Tuhan itu ternyata hijrah lah, kalau di bahasa film ini hijrah. Tapi kalau bahasa aku lebih umumnya lebih baik dari kemarin atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ternyata semakin kita dekat dengan Tuhan itu semakin banyak malah ujian menempa hidup kita. Seperti apa yang dialami Haris, begitu dia hijrah, dia pikir dia akan tenang, malah ujiannya banyak. Jadi kenapa harus nonton? Banyak sekali di sini ilmu bagaimana kita mengatasi situasi itu gitu ya, situasi yang aku bilang tadi, situasi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ujian malah menempa kita. Kayak ada satu adegan yang aku spoiler dikit ya, yang itu juga aku baru tahu pas adegan itu sama Ustadz siapa gitu bilang, Pak, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu agama mungkin ya, bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk aku, termasuk mungkin kamu juga ya gitu. Oke, thank you banget Sasa, thank you banget Dul. Jangan lupa teman-teman Detikers untuk nonton filmnya di bioskop tanggal 13 Mei 2021. Siapin tisu yang banyak tuh ya, siapin tisu, nanti ngelihat Dul ngebucin, baper sama Tisa dan segala macam ya saya. Jadi Dear Imamku di bioskop 13 Mei 2021. Thank you banget atas waktunya hari ini Sasa sama Dul. Sampai ketemu lagi. Dan teman-teman Detikers, thank you. Sampai ketemu. Selamat puasa teman-teman. Bye-bye. Selamat puasa. Assalamualaikum. Semoga diterima puasanya. Wassalamualaikum. Amin. Assalamualaikum.